Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zefania Mika Manurung dengan NPM 210 420 10116. Baik, untuk membuka presentasi dari kelompok kami atau dari kelompok 3 mengenai materi capital structure atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai struktur modal. Pertama kali saya akan membahas mengenai apa itu struktur modal. Oke, yang pertama adalah definisi struktur modal menurut Jeffrey Weston dan Thomas E. Copeland. Oke, bunyinya adalah sebagai berikut. Capital structure or the capitalization of the firm is the permanent financing represented by long-term debt, preferred stock, and shareholders' equity. Yang artinya yaitu struktur modal ini merupakan pendanaan permanen yang meliputi utang jangka panjang, saham preferen, dan juga saham biasa. Lalu berikutnya ada pengertian yang kedua, yaitu definisi struktur modal yang disampaikan oleh Irham Fahmi yang bunyinya adalah struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan, yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang atau long-term liabilities dan modal sendiri atau shareholders equity yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Jadi dari dua pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa struktur modal merupakan pembiayaan permanen yang mencerminkan perbandingan antara hutang jangka panjang dan juga modal sendiri. Kenalkan, nama saya Stefania Zefania Stompul, NPM 2104-2010-117. Ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi dari capital struktur. Yang pertama adalah tujuan. Capital struktur bertujuan untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua adalah fungsi. Capital struktur memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah memaksimalkan pengembalian. Struktur permodalan yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham, yang pada akhirnya memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham ekuitas dan memulihkan biaya pinjaman. Yang kedua adalah mengurangi resiko finansial. Struktur yang benar dapat menyeimbangkan utang dan ekuitas bisnis. Dengan begitu dapat membantu perusahaan untuk mengelola dan mengurangi resiko keuangan. Yang ketiga adalah meminimalkan biaya modal. Struktur modal dapat menyediakan perencanaan modal utang jangka panjang untuk perusahaan secara strategis. Dengan demikian, dapat membantu meminimalkan biaya modal. Yang keempat adalah mengoptimalkan pemanfaatan dana. Pengaturan modal yang baik dan tersusun secara sistematis membantu perusahaan dalam menghasilkan output yang optimal dari dana yang tersedia. Yang kelima, membantu perencanaan pajak perusahaan. Untuk perusahaan yang memilih dana utang, struktur permodalan yang baik memberi mereka pengurangan pajak manfaat dan tabungan, mengurangi biaya pinjaman. Yang keenam, fleksibilitas. Struktur modal yang baik dapat memfasilitasi ekspansi atau konstruksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi perusahaan. Yang ketujuh adalah solvabilitas. Struktur yang baik membantu menjaga likuiditas di perusahaan karena modal utang yang tidak direncanakan menyebabkan beban pembayaran bunga yang pada akhirnya mengurangi kas di tangan. Yang kedelapan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Struktur modal yang sehat dapat menarik perhatian investor untuk menanamkan saham di suatu perusahaan. Dengan begitu dapat meningkatkan nilai pasar dari saham dan sekuritas perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, saya Deul Hikmah, NPM 2104-2010-155, akan menjelaskan mengenai teori kapital struktur atau struktur modal. Jadi, dalam kapital struktur terdapat beberapa teori. Teori yang pertama yaitu teori pendekatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengelolaan sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Kemudian teori yang kedua yaitu teori pendekatan Modigliani dan Miller. Teori ini juga dikenal sebagai teori MM. Dalam teori ini menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap perusahaan. Teori ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori MM tanpa pajak. Dalam teori ini menyatakan bahwa struktur modal tidak relevan terhadap nilai perusahaan. Dan juga tidak terdapat biaya kebangkrutan dalam struktur modal. Kemudian yang kedua yaitu teori MM dengan pajak.
teori ini menyatakan bahwa pajak yang dibayar kepada pemerintah adalah aliran kas keluar. Utang perusahaan menjadi pengurang pajak sehingga dapat menghemat pengeluaran pajak. Yang ketiga yaitu teori trade-off. Dalam teori ini menyatakan untuk menentukan struktur modal yang optimal dibutuhkan beberapa faktor seperti biaya keagenan, pajak, serta kesulitan keuangan. Perusahaan juga harus memperhatikan asumsi dari efisiensi pasar agar bisa tetap bertahan. Selanjutnya yaitu teori kapital struktur, teori pecking order. Dalam teori ini menyatakan bahwa tingkat keuntungan suatu perusahaan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat utang yang lebih kecil. Referensi secara runtut pada teori ini yang pertama yaitu perusahaan dapat memilih pemasukan internal dari laba hasil usaha perusahaan. Yang kedua, perkiraan investasi dapat digunakan untuk menghitung target rasio pembayaran. Yang ketiga, perusahaan akan memiliki cash flow yang besar daripada pengeluaran saat memiliki kebijakan konstan dari fluktuasi serta kesempatan investasi. Dan yang terakhir, jika terdapat kondisi eksternal, perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu teori asimetri informasi dan signaling. Dalam teori ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan tidak memiliki informasi yang sama tentang adanya risiko perusahaan. Dalam teori ini terdapat dua pandangan. Yang pertama, pandangan Myers dan Magluf. Dalam pandangan ini menyatakan bahwa adanya perbedaan perolehan informasi antara manajer dengan pihak luar. Kemudian yang kedua yaitu signaling. Dalam teori ini menjelaskan bahwa pengembangan modal yang terjadi akibat hutang merupakan sinyal yang disampaikan manajer pada pasar. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori keagenan. Dalam teori ini menyatakan bahwa struktur dibuat untuk mengurangi konflik antara kelompok yang memiliki kepentingan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi struktur modal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, struktur aktiva atau tangibility. Struktur aktiva adalah penentuan besar alokasi dana untuk tiap-tiap komponen aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Umumnya, perusahaan industri yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan modal dari modal permanen yang berarti modal sendiri. Sedangkan utang adalah bersifat pelengkap. Perusahaan yang semakin besar aktivanya dan terdiri dari aktiva lancar akan cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan dana dengan utang. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal suatu perusahaan. Yang kedua, growth opportunity. Growth opportunity adalah peluang pertumbuhan suatu perusahaan di masa depan dan merupakan kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung melakukan diversifikasi atau keanekaragaman produk, serta menentukan lokasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena itu, perusahaan akan lebih siap menghadapi krisis karena ukurannya yang besar. Sementara perusahaan kecil sulit untuk melakukan hal ini sehingga menyebabkannya lebih rentan bangkrut. Yang keempat, profitabilitas. Perusahaan dengan profit yang tinggi umumnya memiliki dana internal lebih banyak. Artinya, perusahaan memiliki utang lebih rendah karena dana internal yang cukup. Hal ini dapat mengaruhi penataan modal. Yang kelima, risiko bisnis. Risiko bisnis dapat menjadi salah satu alasan perusahaan mengalami kesulitan untuk pendanaan eksternal yang akan memberikan pengaruh negatif kepada penggunaan aset atau dana perusahaan. Baik, saya Mita Anggisinanggreni dengan nomor NPM 21042010152. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni mengenai perbedaan utama struktur modal dan juga struktur keuangan. Nah, perbedaan dari keduanya ini apa sih? Yang pertama, komposisi modal perusahaan yang hanya mencakup dana jangka panjang yang dikumpulkan dikenal sebagai struktur modal. Sedangkan kombinasi jangka panjang dan jangka pendek yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh sumber daya dikenal sebagai struktur keuangan.
struktur modal sendiri muncul di bawah kepala dana pemegang saham dan kewajiban tidak lancar. Sebaliknya, seluruh sisi ekuitas dan kewajiban menunjukkan struktur keuangan perusahaan. Nah, yang ketiga, struktur modal adalah bagian dari struktur keuangan. Yang keempat, struktur modal mencakup modal ekuitas, modal preferensi, laba ditahan, surat utang, pinjaman jangka panjang, dan lain-lain. Di sisi lain, struktur keuangan mencakup dana pemegang saham, kewajiban lancar, dan tidak lancar perusahaan. Nah, materi selanjutnya yakni bagaimana sih tips mengambil keputusan struktur modal yang tepat. Nah, yang pertama kita harus mengevaluasi kebutuhan modal perusahaan. Yang kedua, menganalisis likuiditas perusahaan. Yang ketiga, mempertimbangkan peringkat kredit atau rating perusahaan. Dan yang keempat, yakni menyiapkan kerangka keputusan yang jelas. Nah, kesimpulan dari materi awal hingga akhir, yakni struktur modal adalah pertimbangan atau perbandingan antara modal ditahan dan kepemilikan perusahaan dengan modal asing yang berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Pengelolaan kapital struktur ini bertujuan untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, pengelolaan kapital struktur yang baik menandakan perusahaan berada dalam pengelolaan keuangan yang baik, kondisi finansial terjaga aman sehingga perusahaan terhindar dari kerugian yang dapat mendatangkan masalah. Nah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat dimengerti dan dapat dimanfaatkan oleh kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.